Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nur Septiani dengan nomor NIM 2484130196. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Di video ini saya akan membahas film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Melalui film ini kita bisa melihat bagaimana konflik terjadi antara masyarakat adat Papua dan proyek pembangunan yang masuk ke wilayah mereka, serta bagaimana mereka berjuang mempertahankan tanah dan hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas film dokumenter yang berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita. Awalnya, ketika mendengar judulnya, saya mengira film ini hanya membahas budaya masyarakat Papua, khususnya tradisi pesta babi. Namun, setelah saya melihat videonya, ternyata dokumenter ini membahas persoalan yang jauh lebih besar, yaitu konflik antara masyarakat adat Papua dengan proyek pembangunan yang masuk ke wilayah mereka. Film ini memperlihatkan kondisi yang terjadi di Papua Selatan, terutama di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat seperti suku Marin, Auyu, Ye, dan Nuyu. Di daerah tersebut, pemerintah menjalankan proyek pangan dan energi dalam skala besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan proyek itu dibutuhkan lahan yang sangat luas sehingga banyak kawasan hutan akan dibuka dan dialihfungsikan. Disinilah konflik mulai muncul. Bagi pemerintah, proyek ini dianggap penting karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional. Dari sudut pandang pembangunan, program ini dipandang sebagai langkah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Namun, masyarakat adat memiliki pandangan yang berbeda. Mereka melihat tanah dan hutan bukan hanya sebagai lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan. Bagi mereka, hutan adalah rumah, sumber makanan, tempat berburu, tempat mencari obat-obatan tradisional, sekaligus bagian dari identitas dan budaya mereka. Karena itu, ketika hutan dibuka dalam jumlah besar, masyarakat merasa bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan bagian dari kehidupan mereka sendiri. Hal yang menurut saya paling menarik dalam film ini adalah bagaimana masyarakat adat mempertahankan wilayah mereka. Mereka tidak hanya melakukan penolakan secara langsung, tetapi juga menggunakan simbol-simbol budaya yang mereka miliki. Masyarakat Auyu misalnya memasang salib merah sebagai tanda penolakan terhadap masuknya perusahaan ke tanah adat mereka. Sementara masyarakat Muyu mengadakan pesta babi adat yang menjadi simbol persatuan dan solidaritas antar klan dalam menghadapi ancaman terhadap wilayah mereka. Awalnya saya sempat bertanya-tanya, kenapa film ini diberi judul Pesta Babi? Dan setelah memahami isinya, saya menyadari bahwa pesta babi bukanlah fokus utama film ini. Pesta babi justru menjadi simbol bagaimana masyarakat adat menjaga kebersamaan, memperkuat hubungan sosial, dan menunjukkan bahwa mereka masih memiliki ikatan yang kuat untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Menurut saya, film ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sebenarnya bukan sekedar konflik tentang tanah. Konflik ini juga berbicara tentang perbedaan cara pandang terhadap pembangunan. Pemerintah melihat pembangunan sebagai sesuatu yang penting untuk kemajuan negara, sedangkan masyarakat adat melihat bahwa pembangunan tersebut bisa mengancam keberlangsungan hidup mereka jika dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Kalau ditanya pendapat pribadi, saya melihat bahwa kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang mereka anggap baik. Pemerintah ingin membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat adat ingin
mempertahankan ruang hidup, budaya, dan identitas mereka. Jadi menurut saya, masalah utamanya bukan karena masyarakat menolak pembangunan, melainkan karena adanya perbedaan kepentingan dan kurangnya kesepahaman antara pihak yang membuat kebijakan dengan masyarakat yang terdampak langsung. Selain itu, saya juga melihat adanya ketimpangan kekuasaan dalam konflik ini. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan dan didukung oleh berbagai sumber daya. Perusahaan memiliki modal yang besar, sedangkan masyarakat adat hanya memiliki tanah, budaya, dan solidaritas komunitas mereka. Karena itulah posisi masyarakat adat terlihat lebih rentan ketika harus berhadapan dengan proyek pembangunan berskala besar. Dari film ini, saya belajar bahwa pembangunan memang penting, tetapi pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pembangunan juga harus memperhatikan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut, terutama masyarakat adat yang memiliki hubungan kuat dengan tanah dan hutan mereka. Jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, maka konflik seperti ini akan terus muncul. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari film Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita adalah bahwa pembangunan dan perlindungan hak masyarakat adat seharusnya bisa berjalan bersama. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu saling mendengarkan dan mencari solusi yang adil, karena pembangunan yang baik bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menghormati manusia, budaya, dan lingkungan yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari film ini saya jadi sadar bahwa setiap pembangunan pasti punya dampak bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, menurut saya penting untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari sisi pemerintah atau perusahaan, tetapi juga dari sisi masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Semoga konflik seperti ini bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan menguntungkan semua pihak. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.